Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu buat waktu yang indah di mana kembali kami boleh datang kepadamu. Kami rindu mendengar suaramu. Mari Tuhan, berbicaralah ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-305. Saya memberikan judul Rumah Doa. Dan nas yang kita baca diambil dari Markus pasal 11 dan Yohanes pasal 12. Dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai 26, Yesus menyucikan bait Allah, ya judul perikopnya. Ketika Yesus tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Dan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, ya. Kenapa Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah? Karena di situ orang-orang sedang bertransaksi, ya. Mereka berjual beli, ya. Kalau di halaman bait Allah itu berbeda dengan di halaman gereja, ya. Karena pada waktu itu di halaman bait Allah juga merupakan tempat di mana orang-orang juga berdoa dan beribadah, ya. Bagaimana Yesus itu membalikkan meja-meja, ya seperti itu, penukar uang dan bangku-bangku pedagang semua dibalikkan oleh Yesus, dan Yesus begitu marah. Kenapa Yesus begitu marah, ya? Ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kenapa Yesus mengatakan sarang penyamun? Ya, karena mereka pada waktu itu ketika mereka bertransaksi di halaman bait Allah, ya, motivasi mereka adalah untuk mengejar keuntungan pribadi. Bahkan mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di situ ada pemerasan, di situ ada penipuan, ya. Bagaimana mereka seolah-olah diperas untuk membeli binatang-binatang yang menjadi korban itu kepada mereka, ya. Padahal mereka sudah bawa mungkin dari rumah mereka, ya. Dan Yesus menegaskan di situ bahwa fungsi bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir, pusat doa dan pusat ibadah. Dan Yesus tidak mau dicemari oleh berbagai macam orang-orang yang melakukan kejahatan di situ, ya. Saudaraku, tubuh kita adalah bait Roh Allah, di mana Allah tinggal dan berdiam dalam tubuh kita ini, ya. Tetapi ketika tubuh kita sebagai bait Allah ini kotor, penuh dengan kenajisan, ada dosa-dosa, Tuhan tidak akan bisa hadir di dalam bait-Nya. Tuhan tidak akan bisa hadir di dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang kudus. Sebagaimana Yesus membersihkan bait Allah dari kenajisan pada waktu itu, Tuhan mau saat ini kita juga akan membersihkan tubuh kita ini dari segala dosa dan kenajisan. Kalau ada dosa yang masih mengikat, kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita lakukan, yang mencemari tubuh kita ini, mari kita tanggalkan, mari kita lepaskan. Sehingga sungguh-sungguh tubuh kita sebagai bait Roh Allah adalah kudus. Dan Allah bisa diam, bersemayam, tinggal bersama-sama di dalam kehidupan kita, ya. Oke, saudaraku. Dan nas akan kita baca besok diambil dari Matius pasal 22 dan Markus pasal 12. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.